Halo warga negara, seperti yang kita tahu bahwa kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi bagaimana ya proses panjang di balik dijadikannya negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik? Sebelum kita membahas proses disepakatinya Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk republik, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari negara. Negara menurut Max Weber diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk menggunakan kekerasan fisik dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut Robert McIver, negara artinya sekumpulan orang yang melakukan penertiban dengan tujuan kepentingan hidup banyak orang menggunakan hukum. Karena alasan itu, maka negara diberikan kekuasaan. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah wilayah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang memonopoli kekuasaan dengan cara yang sah, dan warga negaranya perlu taat terhadap hukum yang berlaku. Setelah mengetahui pengertian dari negara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bentuk negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu, apa sih negara kesatuan? Negara kesatuan adalah salah satu pilihan dari bentuk negara. Di samping negara kesatuan, ada juga negara serikat dan negara konfederasi. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana hanya ada satu negara berdaulat dalam wilayah tersebut. Biasanya, negara kesatuan memiliki tingkatan daerah pemerintah yang menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Negara kesatuan memiliki konstitusi yang mengatur segala urusan dari negara tersebut, dan urusan luar negeri dari negara kesatuan hanya boleh dilakukan atau diwakilkan oleh pemerintah pusat. Negara serikat adalah gabungan dari beberapa negara bagian. Negara bagian tersebut boleh membentuk undang-undang dasar, parlemen, dan kabinet sendiri. Namun untuk angkatan bersenjata, urusan keuangan negara dan hubungan luar negeri, negara bagian tidak berhak dan bagian dari pemisahan kekuasaan dalam konstitusi federal. Negara konfederasi adalah gabungan dari negara-negara berdaulat yang memiliki kesepakatan untuk bergabung. Contohnya adalah Konfederasi Swiss Lama yang bertahan hingga tahun 1798. Pembahasan selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang lazim digunakan adalah bentuk pemerintahan kerajaan dan republik. Bentuk pemerintahan kerajaan dipimpin oleh raja yang menjalankan kekuasaan dan kepentingan semua orang. Sedangkan republik berasal dari kata respublika yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Selain itu, dalam bentuk pemerintahan kerajaan, pemimpin negara didasarkan pada garis keturunan, sedangkan republik didasarkan pada kehendak rakyat. Dalam perkembangannya, negara-negara dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki mulai berubah menjadi monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi dengan konstitusi. Namun masih terdapat beberapa negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki absolut seperti Brunei Darussalam. Lalu, bagaimana sejarah negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan? Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang salah satu isinya menyampaikan bahwa dasar yang akan digunakan adalah unitarisme. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa negara rakyat Indonesia adalah negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas badan, dan di dalam badan bangsa Indonesia tidak terbagi-bagi. Negara rakyat Indonesia adalah negara kesatuan atas paham unitarisme. Negara serikat, menurut Muhammad Yamin, tidak dapat diwujudkan melihat kondisi bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tidak merata. Hal tersebut akan menghambat pengembangan negara bagian. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 berpendapat bahwa berdasarkan corak dan sifat masyarakat Indonesia, negara Indonesia harus bersifat bersatu dengan seluruh rakyatnya. Supomo menolak gagasan negara serikat dan negara konfederasi karena menurutnya segala golongan rakyat dan segala daerah akan memiliki posisi dan keistimewaan masing-masing. Supomo juga membahas mengenai desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah daerah.
Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan Pancasila, membahas konsep persatuan dalam asas pertamanya, yaitu kebangsaan. Soekarno menghendaki adanya nasional state bahwa secara geopolitik, wilayah Indonesia merupakan sebuah kesatuan. Insinyur Soekarno juga menyebut bahwa secara karakter, bangsa Indonesia telah menjadi satu kesatuan. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 18 orang dan Soekarno sebagai ketuanya menyetujui paham unitarisme kecuali 2 orang. Hal tersebut akhirnya dipertegas dengan dimasukkannya kata negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar atas pertimbangan Otto Iskandar Dinata untuk menegaskan pokok pikiran unitarisme dalam konstitusi di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah pengesahan bentuk pemerintahan negara Indonesia yang menggunakan bentuk republik. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita bahas salah satu tokoh pendiri bangsa yang dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. Ya, Tan Malaka. Seperti yang sudah kita bahas tadi, tokoh-tokoh pendiri negara seperti Soekarno dan Muhammad Yamin sangat terpengaruh dengan Tan Malaka. Tan Malaka menuangkan pemikirannya tentang Republik Indonesia dalam buku Narda Republik Indonesia tahun 1925. Buku tersebut menjadi buku pertama yang memperkenalkan konsep Republik Indonesia. Tan Malaka memimpikan Republik Indonesia melihat kondisi bangsa Indonesia yang menderita di bawah penjajahan dan menginginkan kedaulatan bagi rakyat. Namun dalam praktiknya, gagasan Tan Malaka mengenai republik cukup berbeda dengan gagasan Soekarno dan Muhammad Hatta yang menuangkan gagasan republik dengan sistem trias politika. 20 tahun kemudian, pada rapat besar BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, beberapa peserta sidang BPUPKI menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk pemerintahan yang akan digunakan. Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI menyampaikan bahwa republik merupakan istilah dari barat. Ia menyampaikan usul kepala atau wali negara. Ki Bagus Hadikusumo juga tidak terlalu setuju dengan penggunaan kata republik. Menurut Wongsonegoro, istilah penggunaan republik hanya digunakan sementara dan akan ditetapkan bentuknya setelah ada forum rakyat. Muhammad Yamin menegaskan dalam sidang itu juga bahwa negara Indonesia harus memiliki bentuk republik. Ia memiliki 3 alasan. Yang pertama, bahwa rakyat hanya menghendaki bentuk republik. Yang kedua, bahwa kedaulatan masyarakat harus dijalankan dengan musyawarah. Dan yang ketiga, untuk memenuhi syarat-syarat internasional. Soekardjo Wirjopranoto juga berpendapat bahwa republik lebih cocok dengan sistem gotong royong rakyat Indonesia. Akhirnya pada saat melaksanakan pemungutan suara, dari 64 anggota BPUPKI yang hadir, 55 orang memilih republik, 6 kerajaan, 1 belangko atau tidak mengisi, dan 2 lain-lain. Ternyata pemilihan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik di negara Indonesia memiliki proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk meneladani para tokoh-tokoh kemerdekaan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bagi kita semua. Terima kasih warga negara yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.